ketika kita lihat internet sendiri bukan hanya sebagai fasilitas untuk belajar, tapi ditakutkan internet malahan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik kayak gitu. Jadi di situ peran orang tua memang harus mendampingi. Sistematisnya setiap sekolah saya melihat berbeda, nggak semuanya sama. Jadi masing-masing guru atau masing-masing sekolah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa di program Kendi Ansor, Kreasi, Narasi, Edukasi, dan Informasi, persembahan dari GP Ansor Kota Tegal. Kali ini saya bersama seorang aktivis sosial di bidang pendidikan dan parenting. Beliau juga seorang founder dari Lingkar Aksara. Beliau adalah Mas Hendri Listian. Assalamualaikum Mas Hendri. Waalaikumsalam Mas Ferry. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita salaman dari jarak jauh saja karena lagi physical distancing Mas. Ya. Mas, saat ini di tengah wabah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau physical distancing, kebijakan yang mengatur agar kita tidak saling bersentuhan dan berjaga jarak. Nah, salah satu di antaranya adalah bentuknya sebisa mungkin pekerjaan dikerjakan dari rumah. Nah, terus kemudian salah satu yang lain adalah bahwa anak-anak, siswa-siswa murid sekolah itu juga dianjurkan untuk belajar di rumah. Nah, sebenarnya konsep belajar di rumah yang saat ini diterapkan seperti apa, Mas Hendri? Oke, kalau kita lihat pasca munculnya wabah corona di dunia, kayaknya setiap negara itu sudah menerapkan sistem yang sama untuk pendidikan, yaitu work from home ya, atau mungkin home learning. Nah, di Indonesia sendiri, pasca masuknya corona di Indonesia, hal itu juga dilakukan sama sepertinya. Konsepnya adalah mereka sebetulnya belajar, tapi di rumah, atau dalam artian mereka mengerjakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan di sekolahan, tapi sekarang di rumah. Dengan sistem pembelajaran yang mungkin saya lihat di beberapa sekolahan mereka menggunakan sistem komunikasi melalui beberapa aplikasi seperti mungkin Zoom ya, atau mungkin mereka juga menggunakan fasilitas WhatsApp untuk si murid dan guru berinteraksi ketika memberikan tugas-tugas tersebut. Ya, seperti itu. Secara global mungkin ya. Jadi meskipun anak-anak tidak di sekolah, namun mereka masih tetap berinteraksi dengan guru-gurunya ya? Iya, seperti itu. Oke. Kalau begitu, karena mereka posisinya ada di rumah masing-masing, ini mekanismenya seperti apa? Di situ tentunya ada kebutuhan interaksi campur tangan dari orang tua. Di mana peran orang tua di program home learning tersebut? Sistemnya di beberapa sekolah saya lihat tidak semuanya sama. Mereka ada sekolah-sekolah yang memang memberikan tugas-tugas selama 1 minggu diberikan dalam sekali. Nah, sistematisnya adalah karena berhubungan dengan alat telekomunikasi yaitu internet, otomatis di situ ada bimbingan dari orang tua bagi murid-murid yang memang mereka butuh untuk didampingi, dalam artian mereka susah untuk menggunakan aplikasi tersebut ya. Tapi untuk anak-anak sekolah usia SMP dan SMA, kemungkinan besar mereka butuh bimbingan, istilahnya butuh pendampingan orang tua. Karena ketika kita lihat internet sendiri bukan hanya sebagai fasilitas untuk belajar, tapi ditakutkan internet malahan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik kayak gitu. Jadi di situ peran orang tua memang harus mendampingi. Sistematisnya setiap sekolah saya melihat berbeda, nggak semuanya sama. Jadi masing-masing guru atau masing-masing sekolah diberikan diskresi untuk menentukan polanya seperti apa gitu ya. Polanya seperti apa. Karena memang dari pemerintah sendiri tidak ada ketentuan atau format yang baku home learning yang dimaksud itu diterapkan seperti apa itu ya. Betul. Nah, tadi Mas Hendri menyebutkan bahwa perlu ada campur tangan orang tua, pendampingan dari orang tua dalam proses home learning tersebut. Nah, sekarang masalahnya adalah meskipun pemerintah sudah menghimbau untuk diterapkan WFH, work from home,
Akan tetapi tidak semua, faktanya kan tidak semua pekerjaan atau tidak semua pekerja bisa menerapkan bekerja dari rumah. Ya, ada yang misalkan berdagang, ada yang misalkan profesi yang lain seperti itu. Solusinya bagaimana, Mas? Sebetulnya kalau dilihat ini problem tersendiri ya. Jadi kebijakan pemerintah menerapkan work from home itu punya sisi yang sebenarnya kita anggap apa ya, kekurangan dari model pola pendidikan ini. Apalagi berhubungan dengan pendidikan dan kerja dari orang tua. Nah, saya lihat di beberapa negara juga mengalami problem yang sama sebetulnya. Jadi apakah itu sebagai solusi? Ya, sebagai solusi. Tapi di sisi lain ternyata ada orang tua yang tadi Mas Ferry sebutkan, mereka harus berdagang, sementara di rumah sepi. Kalau dibawa juga takut terkena dampak dari itu, terkontaminasi dari itu. Makanya sebetulnya itu harus menjadi diskusi bareng-bareng teman-teman aktivis pendidikan juga, bahwa ini menjadi problem sebetulnya. Bagaimana ketika home learning diterapkan untuk anak-anak sekolahan, sementara ada orang tua yang harus mencari nafkah, itu harus dipecahkan bareng-bareng. Kalau menurut saya seperti itu, Mas Ferry. Jadi harus mesti, kalau memang pekerjaan itu tidak bisa ditinggal, ya mesti ada konsep win-win solution gitu ya. Tentunya juga harus mesti ada campur tangan dari pemerintah juga ya, seperti itu ya. Oke, Mas, tadi Mas Ferry juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari interaksi antara guru dengan murid itu melalui media komunikasi ya. Dalam hal ini mungkin yang familiar di kalangan kita adalah gadget berupa handphone. Seperti itu. Nanti di dalamnya bisa memanfaatkan aplikasi sosial media atau yang lain seperti itu. Nah, kalau di sekolah sih mungkin jelas Mas ya, ada aturan sekolah seperti apa, ada jadwal mulai masuk sampai terus kemudian setelah masuk prosesnya seperti apa, itu ada koridornya. Nah, kalau di rumah kecenderungannya itu kan relatif lebih longgar, belum tentu ada orang tua menerapkan ketentuan atau peraturan bagi anak. Nah, untuk mengontrol bagaimana supaya WFH ini efektif di rumah, terus kemudian mengontrol anak ini bisa dikendalikan dalam penggunaan gadget, itu seperti apa, Mas? Jadi orang tua pada saat ini mau tidak mau harus berperan aktif untuk mendampingi anak-anak mereka, karena memang situasi sekarang memang butuh keterlibatan orang tua. Bagaimana nantinya pendidikan tetap bisa berjalan dengan model yang seperti sekarang ini. Nah, pola-pola yang dilakukan oleh orang tua sebenarnya mudah, nggak terlalu susah. Mereka hanya tinggal mendampingi, mereka mengontrol, membatasi beberapa hal. Yang penting kebutuhan pendidikan mereka bisa terpenuhi, walaupun saat ini nggak mungkin bisa secara penuh ya. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa tertutupi seperti itu. Tapi bagaimanapun orang tua mesti tetap ada upaya untuk mengontrol anak-anaknya ya. Iya, betul. Ya, seumpama karena sekarang otomatis anak akan lebih sering di rumah. Kedekatannya mereka dengan gadget itu sebenarnya cenderung anak itu akan lebih dekat dengan gadget. Nah, di situ peran orang tua nanti harus seperti apa? Contohnya gadget menggunakan aplikasi untuk lock beberapa aplikasi, pembatasan aplikasi dan lain-lain, itu sebenarnya bisa dilakukan sama orang tua. Oke. Kemudian ini anak-anak itu kan dia ada naluri untuk bermain bersama teman-teman, berkumpul dengan teman-teman. Nah, ketika di rumah terus kemudian ada di situasi yang saat ini pandemi virus ya, kita diminta untuk waspada nih dalam berhubungan dengan secara sosial. Nah, untuk anak-anak sendiri, mengingat mereka itu secara psikologis adalah butuh bermain dengan teman-teman, kira-kira masih dimungkinkan nggak ini untuk mereka bermain dengan kawan-kawannya? Betul. Ini problem di mana setiap negara mengalami hal yang sama. Pandemi yang sekarang ketika kita memaksakan untuk anak tetap bisa main di luar, yaitu
punya tingkat resiko yang besar. Maka dari itu di sini benar-benar peran orang tua yang memang harus lebih ya. Tetap harus ada konsep pembelajaran yang harusnya memang edukasi semacam ini, edukasi untuk bagaimana orang tua bisa mendayagunakan dirinya untuk mendampingi anak, harusnya memang sudah ada dari pemerintah itu sendiri. Karena beberapa orang tua memang tidak semuanya mengetahui bagaimana sih sebenarnya konsep pembelajaran untuk anak, mengisi waktu bersama anak. Itu kan memang tetap harus digalakkan. Itu peran-peran parenting sebetulnya. Di sini akan muncul peran parenting, bagaimana nanti edukasi terhadap anak ketika masa pandemi, caranya seperti apa sih? Nah, itu ada kebutuhan seperti itu. Kebijakan home learning atau kebijakan belajar dari rumah ya, dengan menyediakan aktivitas tatap muka berkumpul di sekolah kan sudah berjalan hampir 1 bulan ini, dan tampaknya proses ini akan terus dilakukan sampai dengan pandemi ini berakhir. Sepertinya seperti itu, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa wabah COVID-19 ini akan berakhir, Mas. Jadi sepertinya masih panjang juga. Nah, anak-anak tentunya akan merasa jenuh, merasa bosan dengan aktivitas yang di rumah seperti itu saja. Kira-kira apa kiat dari Mas Hendri untuk menyiasati hal yang seperti ini? Lagi-lagi orang tua nih yang kena. Ya, orang tua harus mau bareng-bareng menjaga anak itu sendiri, yaitu dengan itulah tadi ada quality time yang diperuntukkan untuk anak. Orang tua bisa ngajak bareng anak untuk main sebetulnya. Dan itu mau tidak mau orang tua harus melakukan itu. Contohnya mungkin gambar bareng. Kalau memang teman-teman orang tua ada yang punya kebun, bisa berkebun bareng kok. Main kelereng di depan rumah sama anak juga nggak masalah sebetulnya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas umum yang bisa tetap dilakukan sebetulnya. Hanya tadi dengan catatan mereka belum bisa berinteraksi dengan orang di luar mereka gitu. Jadi orang tua mesti meluangkan waktu lebih ya, meluangkan waktu lebih, terus kemudian berinovasi, berkreasi bagaimana caranya agar anak tidak terganggu dengan rasa jenuh, rasa bosan seperti itu ya. Mas, ini anak-anak kan lama nih di rumah, cukup bisa lebih 1 bulan atau mungkin kalau sampai dengan nanti, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, dan perkiraan saya bisa jadi sampai dengan bulan Syawal nanti. Nah, masih cukup panjang. Jadi anak-anak tidak mendatangi sekolah mereka, tidak berinteraksi sekolah. Nah, apa kiat dari Mas Hendri untuk mempersiapkan anak agar nanti ketika mereka kembali masuk ke sekolah, mereka sudah dalam kondisi yang siap? Karena tadi kebiasaan hal yang sering dilakukan bisa menjadi kebiasaan, maka yang harus jadi titik tumpu adalah bagaimana saat ini anak itu berpola dalam kehidupannya dia. Ketika memang 1 bulan, kita pastikan ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin akan terbawa sampai 1 bulan mendatang. Makanya orang tua, misalnya tadi, mungkin ada beberapa orang tua yang ketika sekolah, orang tua biasa membangunkan anak subuh. Tapi karena nggak sekolah, mungkin bisa lebih siang. Nah, kebiasaan itu ketika dilakukan dalam 1 bulan, kemungkinan besar akan jadi habit, hal seperti itu. Kebiasaan juga. Makanya pola yang harus dijaga oleh orang tua adalah ya dari sekarang. Memang jangan membuat hal yang berulang sama untuk beberapa kali mungkin seperti itu, karena dilakukan menjadi kebiasaan anak. Dan itu dilakukan sejak sekarang, Mas ya, dari dini sejak dini ya. Betul. Yang terakhir, Mas Hendri, mungkin ada tips atau saran untuk masukan baik untuk orang tua atau untuk guru ketika menghadapi proses semacam ini dari Mas Hendri? Kalau melihat ada beberapa kasus sebetulnya kalau bicara soal pendidikan saat ini ya. Di antaranya adalah untuk teman-teman yang nggak punya gadget nih, sebetulnya ada masalah itu. Nah, mungkin ada pesan untuk pendidik, bagaimana sebenarnya solusi untuk itu.
Yang kedua adalah untuk orang tua, bahwa mau tidak mau orang tua tetap harus mendampingi anaknya pada saat ini, menjaga kualitas waktu bersama keluarga, karena ke depan pasti semua akan jadi lebih baik, dan orang tua juga harus mempersiapkan anaknya untuk ke depan lebih baik. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Hendri sudah hadir di Candy Ansor. Semoga tetap sehat selalu. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Hendri Listian. Ikuti terus program kami di channel YouTube GP Ansor Kota Tegal. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel kami. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.